Oke, tentunya buat teman-teman di sana yang di luar pengen kayak seperti saya tadi, bolehlah coba. Oke, Bang, kita kayaknya langsung ke podcast aja nih. Siap. Oke. Ya, sampai di podcast ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel BB Talk with Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang ya. Siap. Ini juga konten lama nggak bikin konten, jadi ada kerinduan yang mendalam. Iya. Jadi akhirnya kita ngonten lagi, dan malam ini tamu yang diundang juga yang mantap tentunya kayak gitu. Dan juga di sini juga kita sudah mengikuti protokol kesehatan dan baik dan benar ya. Karena saya tidak pakai masker, saya gerah. Tapi kita aman. Kita pun di sini juga jaga jarak, karena pun kita memahami kodrat kita sebagai sesama lelaki, nggak mungkin kita yang aneh-aneh. Lepas dulu nih. Oke, kita santai aja nih Bang. Ya. Santai. Oke. Juga ini buat ngingatin teman-teman juga yang di luaran sana, kita ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara ya ikuti prokes saja lah, dan baik yang mau vaksin ya kan, keluar pakai masker, ketemu orang pakai masker, cuci tangan apa ya pakai begitulah. Ya, udah hampir 2 tahun maksudnya udah kebiasaan lah harusnya. Betul, kan Bang ya kan kayak gitu. Oke. Kesehatan. Nah, sebagai kesehatan kita saling ngejaga lah. Malam ini juga konteksnya ya seperti yang udah dilihat di awal, juga tentang masalah kesehatan ya. Kita menjaga kesehatan tuh dengan cara yang ada yang cara seperti ini, ada yang cara betul. Seperti A, yang saya macam-macam lah. Jadi ini salah satunya kenapa diundang juga. Kita sebenarnya bukan kayaknya ngiklan sih, enggak ya Bang ya? Enggak lah, kita gak ngiklan. Cuma kita memperkenalkan bahwa betul. Di tempat kita ini ada nih yang seperti ini, seperti siapa Bang? Chris Leong. Chris Leong. Oh, oke, yang dari Malaysia. Tulang-tulang itu ya. Malaysia itu ya? Singapura. Malaysia dia. Malaysia. Nah, itu. Jadi ini abang ini kurang lebih. Jadi kita kurang lebih. Banyak kurangnya kayaknya saya. Dilebih-lebihkan aja, Bang. Oh, gitu ya. Jadi malam ini kita ngebahas itu nih. Kenapa? Karena ya terapis kayak gini enak sebenarnya. Kalau bahasa orang kampung apa sih ya? Grepok ya. Kalau bahasa saya sih grepok. Grepok. Kalau dalam bahasa ininya itu serok tropik ya. Nah, kalau bahasa Jepangnya itu dia Yuminho. Nah, atau Karada. Itu untuk yang tulang-tulang, represi tulang kayak gitu. Oke, jadi malam ini kita ngebahas itulah. Cuman kita ngebahasnya santai lah, ngobrol. Karena juga tentunya kita nggak mau tegang-tegang, karena sesuatu yang menegangkan itu cukup membahayakan. Oke. Tegang kita nggak sehat, tulang-tulang tegang harus dilemaskan. Bawa relax, santai aja. Bawa santai. Gitu. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat bro. Terima kasih sudah diberikan waktu ke sini. Oke. Ini juga terima kasih Abang sudah menyempatkan waktu pulang kerja, masih mampir. Iya. Ya. Masih kerja karena juga pekerjaan juga lebih karena ibadah juga di situ. Oke. Tapi kayaknya kita perkenalan diri lah dulu kan. Kalau saya nggak usah ya kan, ngapain? Aku nggak kenal masalahnya. Kenalan dulu. Siapa? Ade Pak. Saya Novi. Pilih saya enggak ya? Oh iya, kampanye. Jangan. Jangan. Silakan Bang. Ya, diperkenalkan dirinya. Terima kasih ke Mas Ade diundang di acara podcast ini ya. Perkenalkan nama saya. Kalau nama aslinya sih ya agak-agak minimalis. Bukan minimalis ya. Nopi Erwansyah. Jadi dipanggil saya Opi bisa, Erwan bisa. Yang mana enaknya aja. Asal jangan panggil Mbah karena masih muda coy. Tapi sering teman-teman manggilnya si Novi. Ovi. Kebanyakan sih Opi, nama-nama kampung. Nama kampung. Sorry coy, nama kampung. Mungkin itu aja dulu nih ya. Biar kalian lebih inilah. Oke. Santai aja. Mantap. Oke, udah kenalan ini kan kayaknya kita ngobrol aja lah kan. Maksudnya ini kalau membahas masalah umur kayaknya terlalu riskan ya. Cuman abang ini kayaknya umurnya lebih dari 3. Lebih dari ya gitu. Kepala 3 ya benar. Ya sekitar ya gitu lah. Iya, sendiri ya masih jadi glow. Abang ini tuh punya keahlian, punya skill. Betul. Jadi abang ini di rumah buka praktek kita buka praktek.
Alhamdulillah dari 2000 kalau resminya sih kita 2020 ya resmi ya, dalam arti ada izin juga gitu, resmi 2020. Kalau sudah menangani ini dari 2017-18 sudah secara untuk timbul ya istilahnya kita istilahnya timbul ke permukaan gitu. Kan sebatas keluarga aja dulu saya terapi gitu. Oke, awalnya jadi keluarga teman-teman. Dari keluarga teman-teman. Tapi ya itu tadi ya, yang kayak begini, kalaunya zaman dulu itu lebih kepada kayak diajarin sama orang tua apa segala macam. Tapi kita disclaimer dulu dari awal. Kalau ceritanya dari abangnya sih nanti abang bisa cerita sendiri lah. Cuman kita disclaimer dulu bahwa abang ini udah ada sertifikatnya. Ya itu. Sertifikat ini Yayasan Al Jaruban. Okay. Nah, Yayasan Al Jaruban itu membawahi para terapis yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi di situ kita dilatih untuk kayak kita totok saraf, ada namanya pijat urat atau yang cedera-cedera olahraga. Itu bisa kita tangani dengan seperti itu. Nah, jadi Yayasan Al Jaruban ini memberikan leluasa untuk kita supaya dia ngasih surat tugas juga ke kita. Bahwa saya dari Kalimantan, mereka kirimkan semua surat tugas. Setelah saya sudah ikut pelatihan ke mereka, akhirnya kita terjun ke lapangan nih, membantu masyarakat dari keahlian yang sudah saya dapatkan kayak gitu. Tapi dari dulu maksudnya udah ada basic loh. Ya, kalau sebenarnya dari dulu sudah ada, dari kita kan turun temurun tuh dari datu kakek sampai ke paman untuk masalah pertama pengobatan ya sebenarnya. Pengobatan di kampung itu. Ya. Dulu itu pijat urat sebenarnya. Pijat urat. Bahasa dulunya. Pijat urat. Jadi pijat urat kalau untuk dulu itu sebutan pijat urat itu memijat yang mana yang saya tahu ya, yang urat-urat yang ada sedikit kalau bahasa sininya menggumpal lah gitu. Jadi harus kita benerin nih. Kita repetisi, kita luruskan lagi kayak gitu. Sama kayak kesleo nggak sih Bang? Kesleo. Beda-beda cerita. Kalau kesleo itu kan istilahnya sebutan ya. Saya kesleo nih, ya gitu ya. Kesleo kan sebutan. Nah, kesleo itu nanti dasar dari untuk yang urat tadi. Karena dia kesleo berarti kan ada urat-uratnya yang nggak stabil tuh. Misalkan terkilir, kita benerin tuh. Jadi urat-urat nanti kita luruskan, kita rapikan lagi sampai ke tulang. Nah, di tulang-tulangnya pun kita benerin tuh, kayak gitu. Jadi itu bahasanya aja lah. Bahasanya aja sih. Jadi apa namanya? Sekarang itu kan pada musim ini ya, bukan musim ya. Lagi rame-ramenya kayak terapi tulang kayak kretek gitu ya. Ada yang salah satu saya lihat di YouTube ya, kretek gitu kan. Nah, sebenarnya kretek itu sudah ada dari zaman iya, kalau menurut saya ya sudah ada dari dulu itu. Waktu saya masih masih SMP, SD itu di musola biasanya kan. Itu sama ustadz itu, ayo nih kita biar kita nggak ngantuk digrepok. Nah, digrepok kepala, kita suruh tiarap tangan, kaki supaya kita press. Nah, kadang-kadang kita malas kan untuk membaca. Bisa kalau di musolaan atau kita nggak belajar ngaji gitu kan. Jadi sama ustadz tuh digrepok gitu, di ini kan. Nah, biar seger lah katanya. Biar seger. Jadi saya memang ada juga dari paman juga kita sambil belajar masalah tulang ini. Tapi saya belajar banyak ke saraf sebenarnya. Bukan penyakit saraf ya, saraf. Penyakit saraf nanti kata hidupnya jadi bahaya dong gitu. Kalau penyakit saraf nih orang gitu enggak ya. Kata orang nih ya. Padahal kan enak nih, kita kayak digrepokin tuh yang bagian belakang apa segala macam itu kan enak. Cuman ada yang bilang dari kesehatan juga sih bilang katanya itu tuh tidak baik untuk kesehatan yang membunyi-bunyikan badan seperti itu dikarenakan takutnya nanti ini apa segala macam. Apa beda nih persepsinya nih dari dunia kesehatan medis sama ini kan ya bukan non medis dari kesehatan yang akademik seperti itu ya. Karena ini kayak sifatnya tuh ya bunyi-bunyi ototnya apa segala macam. Apa nggak boleh Bang? Kalau selama ini yang saya tangani ya untuk ini ya, selama itu tidak berlebihan. Kalau menurut saya, jadi gini, itu kan
kita kan dalam sehari-hari ada kegiatan, mungkin kita beban, ngangkat beban, kita capek naik kendaraan. Kadang-kadang struktur tubuh ini bisa nggak stabil tuh. Nah, jadi untuk dalam tanda kutip yang ringan ya, yang ringan artinya untuk dibenerin, kita bunyikan atau apa kan kadang-kadang untuk tulang belakang ada sedikit yang keluar, kita benerin. Dengan tekanan yang memang kita harus menguasain. Jadi saran saya jangan sampai, kalau bukan ahlinya jangan coba-coba ikutin di rumah gitu. Karena memang berpengaruh sekali. Sebenarnya memang berpengaruh sangat besar kalau kita salah penekanan ya. Karena itu ya, apalagi karena daerah-daerah kepala ini kita harus perlu hati-hati, perlu ketelitian, bisa fatal sekali gitu loh. Karena kan di sini kan aliran darah, urat saraf semua arahnya ke otak semua gitu Mas Ade. Jadi kan ya itu tadi seperti Abang bilang tuh, ini boleh berarti, cuman jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Baru hari ini kita ini, besok lagi enggak. Biasanya tuh yang rentan waktu normal untuk kayak gitu tuh dalam sebulan berapa kali itu? Paling sebulan sekali lah. Sebulan sekali aja? Sebulan sekali aja. Jadi kalau yang saya tangani selama ini itu tergantung dari penyakit. Selama ini kalau saya kan kebanyakan memang mendalami untuk pengobatan tutuk saraf ya. Misal stroke kayak gitu, asam urat. Jadi kita lihat dulu nih keadaan pasien gitu. Kalau dia memang keadaan tulangnya tidak terstruktur atau tidak sesuai dengan kerangka aslinya ya, maksudnya ada pergeseran sedikit, kita benerin. Nah baru kita lari ke urat, baru kita ketok saraf. Nah kayak gitu. Jadi itu harus berkesinambungan tuh. Jika kita ketok urat, kita totok saraf yang kita benerin, tapi tulang-tulangnya nggak kita benerin. Jadi susah. Saran saya sih kalau untuk cuman ingin grepok ya, bahasa kita grepok badan, yang paling nggak sebulan sekali aja. Tapi kayak keseringan ya Bang ya, kalau hari-hari itu kadang pribadi pun kadang kan suka pegel ya, kadang ya mikir itu kehidupan kadang. Kehidupan sama berat juga. Kadang tuh hari-hari itu udah ngebunyiin leher, pinggang sendiri. Apa nggak apa-apa tuh? Itu tiap hari tuh Bang. Apa nggak apa-apa tuh menurut Abang sendiri nih, yang maksudnya Abang memang spesialisnya grepok-grepok lah ya, anggapnya geprek-geprek yang kayak gitu. Apa nggak apa-apa tuh tiap hari kan kayak kita ngebunyiin tangan, apa segala pinggang, leher, secara mandiri lah kayak gitu, karena udah besar ya. Besar. Apa nggak apa-apa Bang? Itu dalam arti kita grepok sendiri kan, ya nggak masalah, karena ini tangan nih, tangan kita kan gini kan nih bunyi karena, nah ini nggak masalah, karena ini nggak terlalu vital gitu loh. Beda dengan kita alas nih, maaf nih, gini sendiri kan. Jadi tanpa ahlinya itu ya cukup bahaya juga. Kalau teman sekedar kita biasakan gini-gini atau gini ya nggak masalah kalau bagiku, karena nggak mempengaruhi ke vital. Beda dengan dia penanganan tulang belakang kayak gitu kan. Kita untuk yang biasa tangan biasa aja. Memang dari dulu kan udah bisa gitu. Gitu. Udah besar nih Bang ya. Udah besar dan gede. Ya, tapi gini, Abang di rumah buka praktek apa aja Bang? Praktek saya bukan apa sih, kalau di rumah makan kali menu kali ya. Nah kalau di rumah Bang tuh apa, buka praktek yang apa tuh? Kalau penyakit nih itu terapisnya? Terapis ya totok saraf sih. Totok saraf. Totok terus saraf, ruqyah urat. Dan bekam juga. Bekam. Bekam, terus ada juga ini untuk terapi cedera olahraga gitu. Biasanya orang-orang yang habis olahraga, kita bisa presskan kembali. Relaksasi. Relaksasi untuk cedera tangan, bahu, kaki, paha gitu, engkel gitu. Nah kalau tadi tuh nih agak sedikit unik sih. Apa sih ruqyah urat? Ruqyah urat. Itu gimana tuh cara pengaplikasiannya kayak gimana tuh? Kalau ruqyah urat gini, kita diagnosa dulu nih. Kita kan ada gini. Ada bermacam-macam sih sebenarnya yang kepakai untuk terapi di rumah. Ada namanya itu totok telur, ada namanya itu totok listrik, ada namanya totok api. Nah 3 ini biasanya kepakai, aku melihat diagnosa si sakit dulu, si pasiennya nih, si pasien tersebut gitu. Kalau dia sudah terapi 2 kali nih masih belum ada perubahan, baru aku pakai yang listrik untuk mengacu peredaran darahnya tadi gitu. Nah dalam artian semua tetap kujalankan secara ininya harus ke urat dulu, tulang,
baru ke sarapnya. Harus tuh jalan tuh. Bertahap nih. Bertahap. Oke. Ketika itu baru pakai totok telur, api gitu. Berarti kan nggak bisa instan satu metode bisa nggak sembuh. Bisa. Karena terapi. Penanganannya ya, itu kan. nggak bisa langsung datang sembuh gitu. Karena terapi kan. Bukan dukun, Pak. Bukan dukun. Wah, dukun. Panggil mbah nanti. Tapi pernah ada cerita lucu nggak sih, Bang? Selama maksudnya Abang ngejalani ini kan bukan pekerjaan Abang yang memang benar-benar pekerjaan kan. Ini cuman Abang mencoba untuk membantu dan juga menggali potensi yang ada. Karena punya keahlian itu kan. Keahlian itu gitu betul. Jadi, pernah nggak ada cerita unik nih? Jadi gini, memang ini sudah berjalan lama ya sebenarnya. Jadi yang niat aku ini membantu masyarakat, terutama untuk keluarga sendiri, untuk orang tua aku sendiri. Pernah kejadian gini, hampir dalam tanda kutip aku maunya sih dipanggil terapis lah. Iya, terapis lah ya. Terapis karena pernah kejadian suatu malam bercerita. Dongeng lah. Jadi kita pulang, aku bukan Sabtu Minggu tuh, Oke, prakteknya tuh. Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat aku kerja nih. Posisi masih jadi karyawan swasta. Demi untuk menjadi sesuap nasi, teman-teman. Dapur tetap ngebul. Dalam hati tetap aku menggunakan talenta aku untuk membantu. Gitu. Tapi anehnya lagi gini, aku terus terang agak rasa takut. Bukan takut ya. Masa masih muda gini ya, mungkin ya anggapan orang luar masih muda gini sudah bisa ke terapi, pernah sekolah, pernah pernah itu kan biasanya kadang-kadang. Nah, ini pernah kejadian apa yang kepikirkan tuh terjadi. Jadi itu habis pulang kerja sekitar jam 8 malam ya, ada 2 orang cewek, jeng enggak ya? Enggak. Ada 2 orang cewek ya, benar ya, cewek. Nah, ya sekitar. Aku udah mau istirahat sebenarnya karena waktu itu memang nggak buka Sabtu Minggu, dia datang hari kalau nggak Selasa per Rebo ya, pokoknya hari bukanku praktek ya. Datanglah cewek tersebut gitu, sama nyonya, sama yang di rumah dibukain. Ada yang nyari katanya. Orang rumah sempat curiga karena dalam artian kok ada cewek gini. Outfitnya gimana tuh? Ya agak sedikit ini minimalis. Iya. Kok enggak berpakaian ala-ala. Pakaian dinas kok malam ya? Ya udah. Ya bisa lah, Bang. Ya gitu. Ganti jam kerja mungkin beda shift. Jadi dengan itu akhirnya aku ya udah terima masuk, namanya dia kesian juga malam-malam. Aku terima sampai ruang praktekku. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu, Mas Ade. Tiba-tiba dia manggil saya siapa? Mbah, bro. Mbah, tolong saya. Aku langsung Mbah gitu kan. Aku bukan orang pintar, bukan kalau bahasa gaulnya. Sepuh juga bukan. Jenggot nggak ada. Rambut klimis kan? Rambut klimis gitu enggak ya? Jadi tiba-tiba aku sempat agak down dikit ya. Yang ketakutan aku dipanggil seperti itu gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau bagi-bagi. Tapi aku nggak mau, dalam artian takutnya nanti apa yang aku buka praktik ini menjadi image aku tuh orang pintar. Gitu. Yang bisa begitu-begitu lah. Yang bisa begitu-begitu. Iya gitu. Jadi dia akhirnya ngomong gini, Mbah, gitu. Panggilnya lagi aku Mbah. Aku diam aja sih sebenarnya. Jadi, Mbah, aku njaluk tulung, bahasanya gitu. Njaluk tulung. Ini bahasa Jawa jadinya. Ada running text. Ada running text ya. Aku minta tolong ini. Bisa nggak pasang susuk gitu deh. Jadi aku langsung duk. Itu jantung? Enggak, yang di dapur. Iya. Gitu. Awas ya macam-macam gitu kan. Ini mencurigakan ini. Jadi setelah itu dia mau minta pasang susuk. Terus kenapa nih? Dia bilang, enggak, aku nih terus terang Mbah, dipanggil Mbah, aku diam aja sih. Karena saya ini enggak dalam arti kutip ya. Enggak laku lah itu geser gitu. Dia pengen kurang laris nih. Kurang laris, minta jasanya minta penglaris, bro. Akhirnya ya aku enggak mau, bro, karena aku jelaskan bahwa saya itu bukan keahlian saya. Kalau mbaknya mau terapi semacam totok urat, saraf, sakit pinggang, asam urat, bisa saya bilang. Tapi kalau untuk susuk ya saya nggak bisa. Gitu Mas Ade. Nah, sama yang di rumah, akhirnya yang nyonya di rumah ngeliat,
Gitu kan. Jadi saya jelaskan, akhirnya saya arahkan ke salah satu teman saya yang orang pintar lah ya. Bisa lah. Yang bisa dia masa dia ada teman juga, dia bisa, saya arahkan ke sana. Mbak dia tetap ngotot sebenarnya. Saya mau nggak bisa, saya bilang. Akhirnya saya jelasin, saya arahkan pulang, gitu aja sih pulang. Nah, yang lucu sekali ya istri saya yang marah. Itu sih yang pahitnya ya. Akhirnya istri pun marah. Nah, tuh kan katanya dia buka gini loh. Panggil orang ini kan katanya nanti disuruh ini itu lagi gitu. Ada ketakutan tersendiri. Ada ketakutan sendiri ya. Karena memang istri saya kalau dalam hal-hal mistik ya sih. Agak takut dia. Jadi jangan sampai lah. Mending kamu anggaplah yang terapis untuk medis saja, jangan medis. Itu yang normal-normal aja lah. Kalau kayak gitu kan agak sedikit ya mainnya mistis juga, dan aku juga takut. Takut yang kedua dalam domisi, takut yang kedua aku melihat sesuatu di dia itu loh. Takut aku jadinya. Enggak canda. Wow gitu kan. Wow ini gitu. Tapi ini Bang, ini kan Abang nih dapat sertifikat nih. Sertifikat berarti kan ada pelatihannya nih. Walaupun sebelumnya Abang memang ada basic nih, kan ya kan dari yang terdahulu nih, keluarga yang terdahulu. Ya, pada akhirnya ada sertifikat, berarti ikut pelatihan dong? Iya. Nah itu tuh susah nggak sih sebenarnya sih menurut Abang nih? Susah nggak mempelajari bahwa ini misalnya otot ini, saraf ini, apa segala macam? Susah nggak menurut Abang? Kalau dalam susah apa enggaknya ya tergantung orangnya ya. Karena saya sudah ada basic dulu. Itu kemarin di Cirebon ya, daerah sana. Jadi kalau untuk bisa sih, kalau untuk semua orang bisa aja semua orang bisa. Maksudnya nggak ada ini, maksudnya nggak ada cara khusus nih, entah itu ada ritual itu nggak ada kan? Nggak ada. Memang ini memang pure basic mempelajari apa sih anatomi tubuh, urat sarafnya dalam tubuh ini ada berapa ribu kan. Jadi memang benar-benar dipelajari kayak yang ini nih. Ya yang macam-macam nih ya, sebenarnya sistem apa sih nervioso ini kan untuk sistem kerangka tubuh manusia kan. Jadi di sini kita ada nih, kalau mau lihat nih kan ada nih. Nah, ini kerangka harus kita tahu dulu nih. Kalau kita dalam arti untuk digrepok, kalau kita nggak tahu posisi ini malah salah juga. Oke, dia bunyi ya teman-teman, tek bunyi. Tapi bunyi itu yang mana gitu kan? Iya. Ternyata dia malah masuk nih, contoh ke tangan atau kepala. Ketika kita bunyi, padahal di C1 C2-nya nih aman. Oke. Tapi kita bunyi malah jadi salah. Akhirnya dia nggak bisa noleh kah atau apa. Untuk saat itu oke gitu loh. Tapi untuk ke belakangnya, ke depannya dia malah rasa sakit. Jadi ini sekali lagi saya tekankan, jangan sekali-kali mencoba di rumah tanpa ada dipantau ahlinya atau belajar memang ke yang ahlinya ya teman-teman. Kayak gitu. Karena saya merasa dulu saya tahu bahwa grepok ini dari ustadz saya dulu sama paman, tapi kita nggak tahu dong ini fungsinya apa nih. Fungsinya apa nih ketika kita membunyikan bagian leher, fungsinya apa nih, untuk apa sih sebenarnya. Kita nggak tahu tuh. Itu yang bunyi aja enak nih, ketawa-ketawa, tapi dia nggak tahu fungsinya. Itu yang kita jaga kan gitu. Mengambil apa asal di ini kan. Jadi perlu keahlian khusus, bakat juga sebenarnya harus ada ya. Kemauan tekun. Karena kalau berhubungan dengan badan ini kita harus memang benar-benar serius mendalami ilmu tersebut gitu Mas Ade. Jadi nggak main-main gitu. Karena nyawa manusia loh. Oh iya sih. Kita prak gini malah nggak balik kan? Nggak balik gini. Jadi ada cengkong gitu enggak. Tapi kalau misalnya kayak penyakit kayak misalnya kan saraf kejepit apa segala macam, itu tuh faktor apa tuh Bang? Saraf kejepit sebenarnya gini, kalau saraf kejepit banyak kan orang kan di pinggang gitu kan. Saraf kejepit di pinggang. Betul, kadang-kadang kebanyakan orang kena saraf kejepit daerah pinggang, tapi saraf kejepit itu tidak tentu di pinggang. Bisa dia di leher, bisa di bagian tangan, bisa di bagian bahasa ini aja ya, rusuk. Ya. Kalau bahasa Banjara belabar. Nah jadi itu kebahasan yang saya tangani ini kan bisa tulang belakang nih. Dia kan ada bantalan ya. Nah ada bantalan dulu ya, gimana ya, ada bantalan. Nih bantalan itu segini nih, ini tulang belakang kita, tulang belakang ya, ini ruas nih ya. Nah ruas ini bantalan kita nih.
Ada bantalannya. Jadi bantalan itu ketika kita ngangkat beban atau berolahraga terlalu berat, misal nih, ya, jadi dia menekan. Kalau posisi kita nggak tepat, dia bisa miring gini. Nah, tulang gini kan, nah miring. Di sini ngangkat nih, ngangkat. Memang waktu itu dia nggak sakit, tapi kalau kita keras terus keseringan, bantalan ini keluar nih. Oh, yang bantalan itu keluar. Bantalan ini keluar, jadi sedikit. Nah itu akhirnya itu yang merasa kita agak nyeri. Nah perlunya repetisi ulang. Jadi akhirnya kita betulin tuh, ditarik truk, dibenerin. Nah benerin tuh. Nah itu bisanya, jadi akhirnya kembali lagi tuh. Nah kadang-kadang kalau dia gini nih. Kalau tanda sakit gini, ketika kita ini nggak sakit ya posisinya kan, tapi posisi tulangnya kayak gini nih. Ini bantalan gini miring. Biasanya kita ngangkat benda yang nggak bisa sakit nyet gitu kan. Nah itu dia ada kepenyet gintek. Nah itu tanda-tanda tuh. Tepat aja kita benerin, kita tarikin dengan cara totok saraf tadi, pembetulan tulang di press ya, kayak ditarik gini. Tek sedikit ya. Jadi lebih renggang, jadi kembali lagi dia normal gitu kan. Tapi ini makanya kita nih harus menjaga tulang belakang kita nih, menjaga tulang, karena dia tugasnya menopang kerangka kita, menopang ya otot-otot semua kita. Berarti itu enggak, walaupun kayak saraf kejepit segala macam, cara penanganannya nggak langsung instan. Ya, terapi hari itu pun nggak bisa. Memang ada maksudnya maintenance-nya. Iya, ada tahapannya. Yang saya tangani seperti itu. Entah mungkin di luar sana berbeda tanggapan. Maaf ya teman-teman, mungkin ada tanggapan yang berbeda dari kalian. Ini yang saya dapat dari pembelajaran yang pernah saya ikutin seperti itu. Jadi saya ada beberapa tahapan. Contoh kayak penanganan stroke, penanganan asam urat. Berarti stroke bisa kita. Asam urat. Asam urat tuh kenapa tuh? Asam urat itu sebenarnya ya ini ya. Kalau kata orang asam urat karena kebanyakan makan asam gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau asam urat ya yang saya pelajari itu kebanyakan dia ke tulang. Ke tulang ya. Tulang nih. Karena itu kurangnya minum air putih, terus kegiatan dia terlalu berat, tapi air putih sama pola makan dia yang kurang, nggak balance. Jadi dia makanya kebanyakan kan kalau kita kena asam urat nih, jangan makan kacang-kacangan, jangan makan jeroan. Gitu. Nah tipsnya adalah gitu. Asam urat ini sebenarnya awal dari kita penyakit selanjutnya adalah stroke. Jadi asam urat ini kalau bisa untuk saya juga ya sampai sekarang untuk teman-teman di sana, perbanyak minum air putih teman-teman. Perbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Kalau sudah ada tanda-tanda, contoh misalkan kebas, kesemutan. Habis itu tangan enggak ini bukan mati rasa sih ya. Kesemutan memang kesemutan ya sering. Kaki tumit ini diinjak sakit. Nah itu udah gejala asam urat. Sebenarnya semua penyakit memang asal dari mulut. Kalau nggak salah makan, salah omong. Oh ya. Iya. Kalau salah omong bincul-bincul nih. Bincul-bincul katanya. Ya. Habis dikerohap mu orang, ya kan. Jadi tip tadi ya. Air hangat, saya sarankan minum air hangat 2 gelas bangun pagi untuk kita yang masih muda, untuk menghilangkan konsumsi kita gitu sih. Jangan mulu air es. Jangan mulu es, tapi ya disarankan lah. Sekarang kan musimnya penyakit. Tambah lagi nih musim yang kayak penyakit, begini, teman-teman. Jadi kita memang harus menjaga dari luar dan dalam. Kita harus menjaga diri kita juga. Apapun itu, mau misalkan kamu diri kita semua memakai prokes, kita pakai masker, tapi diri kita tidak menjaga meimbanginya dari pola makan, kebersihan kita, ya tetap masuk. Ya berantakan juga gitu. Tapi tentunya di tengah-tengah pandemi kayak gini ya kita bukan bersyukur ya, tapi abang juga nggak memanfaatkan di tengah pandemi ini, ini cocok untuk kebugaran ya, bukan. Cuman ini terlepas dari pandemi ataupun tidak pandemi ya, yang namanya terapis kayak gitu kayaknya untuk relaksasi, untuk ngebenerin struktur tulang-tulang Anda atau otot-otot Anda yang menyalahi aturan berbelok, itu bisa lah disomasi ya, bukan, maksudnya dibenerin ya. Itu bisa dibenerin di abang ini. Jadi abang ini di Pangkalan Bun ya. Abang ini beralamat di Jalan Maid Badir, Perumahan Arjuno nomor 105, Pandawa 5, Kelurahan Maderjo.
teman-teman. Kalau nggak tahu ya antara Borneo sama SMK ya. Belakang. Okay. Ya betul, belakang. Jadi praktek di situ. Teman-teman yang mungkin atlet nih yang kayak kita omongin tadi, yang kayak atlet yang suka beraktivitas berat-berat, yang pakai otot lah ya. Iya, otot. Yang pakai otot, banyakkan aktivitas yang pakai otot. Bisa lah sesekali mampir nih ke tempat Abang main-main silaturahmi. Ya cobalah, tolong dibenerin pikiran saya ya salah. Ini badan saya tapi kayak misal pegel-pegel segala macam. Bisa juga, Bang? Bisa. Tapi Abang ada bekam juga kan? Bekam. Nah, oke. Memang untuk sementara ini karena kondisi masih riskan ya gitu. Jadi bekam paling aku batasin. Karena kita kan dalam kaitan memang mengeluarkan darah ini tadi. Darah kotor lah anggapannya tuh. Jadi saya menerima kayak ya mungkin relaksasi, cocok untuk kebugaran, habis cedera olahraga, ya tadi ya stroke, gitu, vertigo, migrain, ya gitu yang saya tangani untuk sementara dulu. Kalau yang di luar dari ini sih berhubungan dengan cairan gitu agak saya ini hindari dulu. Jadi nggak terlalu banyak. Kontaknya nggak terlalu banyak. Dan di mana di prakteknya pun saya kasih jarak. Nggak langsung mengumpul bergerumul. Giliran dong. Iya. Jadi dia harus ya harus ini dulu. Harus daftar dulu teman-teman. Karena saya posisinya kan masih kerja juga, jadi harus daftar. Nanti Sabtu Minggu itu kita hubungi misalkan nih, Mas Ade tanggal sekian, jam sekian. Ya ke rumah kayak gitu. Karena kita harus ada jarak, jangan sampai bergumul. Ada yang misalkan jam 7 ini si ini, nanti lagi jam 8 ke ini si ini gitu. Jadi nggak bergumul. Manajemen time-nya bagus lah ya intinya kayak gitu. Bergumul kan gak enak juga. Gak enak. Giliran lah. Ya kan sabar. Iya sabar. Karena saya juga harus sabar. Tapi untuk mengenai tarif ya, Abang ini tidak mematok ya. Mana tadi? Situ. Ini ya. Tapi mematok atau ada tarif, Bang? Kalau yang ada nih pakai tarif dong sudah. Memang niatku dari awal ya, dari awal dan dari kakek paman kita seikhlas dan semampunya. Semampunya. Aku nggak ada patokan. Berarti nggak ada patokan ya, ingat ya. Nggak ada. Patokan. Itu kan patokan, Bang, tabrakan. Ya, nggak ada patokan karena aku biasanya gini, dia mendoakan aku sehat, semoga rezeki lancar, udah bahagia. Apalagi si pasien itu bisa sembuh, itu udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah banget aku. Karena apa yang kita cari selama ini kan? Karena yang kita cari adalah kebaikan. Ketika orang mengenal kita baik, itu pasti akan terkenang gitu. Aku oke lah, misal nih, maaf, ku terima nih. Ya. Tapi kan siapa tahu orang tersebut kan ada kebutuhan lain. Sudah sakit, kita terima lagi. Kita senang aja nih gitu. Tapi dia nih sudah sakit, kita bantu, kita ambil. Takutnya mending dia pakai yang lain dulu. Jadi tapi dia tetap harus sehat dong. Iya, tetap sehat. Makanya datang ya. Daftar dulu. Daftar ke. Iya. Seikhlasnya itu biasanya kalau zaman sekarang tuh, Bang, kalau seikhlasnya tuh warna biru 2. Warna biru 2. Kurang aja. Enggak. Enggak, tapi iya, biasanya kan ya kita obatin ya. Saya seikhlasnya aja, Bu. Ya 50 lah. Ya enggak ya. Enggak itu bercanda ya, bercanda. Tapi emang Abang ini enggak naruh tarif berapa segala macam, karena tentunya ini juga Abang ini juga niatnya pengen membantu Bang Novi ini. Ya, setidaknya buat kesehatan bersama. Betul. Kayak gitu. Kesehatan bersama. Dan lagi kalau teman-teman yang mau konsultasi, misalnya konsultasi gini, mau belajar dalam dunia kesehatan, masalah refleksi, saya terima kok. Ayo ke rumah kita ngobrol nih. Nah, jadi saya nggak pelit dengan ilmu, kita bagi sama-sama. Di situ tentang misalkan ada salah teman, Mas aku mau belajar refleksi tentang ini, ke rumah aja kita ajarin, ayo sama-sama. Nggak ada patokan mau privat mau apa enggak. Penting dia bisa nanti setelah ilmunya kita kasih, dia pakai buat orang lain, itu ibadah juga. Bagi dia dan bagi amal jariah nih. Amal jariah Allah, enggak ya aja. Ya amal jariah kita. Ya Allah. Jadi itu yang kita cari, Bro. Wes, Bro. Tapi ya itu tadi ya. Perlu diketahui juga
yang pengen belajar juga ada waktunya. Ada waktunya. Tapi ada waktunya. Apalagi dengan pandemi kayak gini ya. Jadi kita bukan milih-milih atau memblok-blokkan waktu segala macam, karena mengingat abang ini juga bekerja. Sebagai itu karyawan swasta juga. Jadi ada cuman Sabtu sama Minggu. Weekend lah. Jadi daripada weekend Anda ke pantai ya. Mantai nanti Anda disuruh pulang sama pantai nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga kan? Pantai? Nggak bisa. Jadi lebih baik Anda memantaikan diri Anda, menyantaikan ya. Memantaikan diri Anda di pantai juga? Enggak. Jangan, Pak. Nanti disuruh pulang juga, Pak. Berarti ke rumah nanti siapkan pasir. Oh, sama garam. Garam. Oke. Asin juga. Itu tadi ya Mas Ade. Intinya ya terima kasih juga tadi Mas Ade, kita udah ngobrol seperti ini, semoga ini bisa bermanfaat juga sih. Oke, sama-sama. Sama maksudnya kita ini gini Bang, maksudnya ini di podcast juga biar teman-teman yang di luaran sana tahu nih bahwa di Pangkalan Bun ini ada yang kayak gini, dan ini pun ya tidak mahal ya, seikhlasnya lah. Seikhlasnya. Jadi ya juga ini bukan kita ngiklan, tapi ini teknik marketing. Salah. Enggak lah. Bukan. Kita sini saling bantu nih. Ini aku tertarik nih. Maksudnya aku pernah nonton di YouTube yang kayak dibilang sama Bang tadi, Bang Ali tadi. Ternyata di sini ada. Jadi ya udahlah kita ngajak ngobrol ya kan. Karena ini juga bermanfaat nih. Betul. Mengedukasi buat di luar sana untuk nggak sembarangan yang ngebunyi-ngebunyiin kayak gitu, karena bisa berakibat fatal. Sangat fatal sekali teman-teman. Dan kalau sudah fatal itu biasanya susah. Vital. Oh iya gitu. Enggak ya. Fatal. Iya. Oke. Jangan sekali-kali. Jadi buat teman-teman, ingat tadi alamat sudah disebut. Mungkin alamat nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang di area Pangkalan Bun yang mau mampir ke tempat abangnya untuk bukan sekedar malah kalau bisa dengan hati untuk memperbaiki struktur badannya, boleh mampir kayak itu. Cuman sambil ngopi kita juga bisa santai aja. Iya benar, benar sekali. Santai. Walaupun nggak sakit ya, saya terima kita ngobrol. Sharing lah. Sharing. Aku lebih suka berbagi. Orang tongkrongan juga suka ngobrol. Anak senja berarti? Anak senja malam ya. Senja malam. Kayak Lambang Pramuka. Grup senja malam. Iya. Jadi aku lebih suka ngobrol, nongkrong gitu Mas Ade. Kalau kata bahasa kita apa sih? Begelaga ya? Begelaga. Bahasa itu begelaga sampai jam berapapun harap teman. Kalau bahasa sekarang tuh begelaga itu diganti dengan kata podcast ya. Jadi ini kita begelaga aja. Iya betul. Iya kan? Nah kita begelaga aja, nyantai lah sama abang ini juga sambil ngopi ya kan. Abang panas, saya dingin. Bentar dulu, aku ngopi ya. Boleh. Boleh. Oke, ini juga podcast nggak akan terlalu lama karena ini juga mengingat waktu yang terlalu udah larut. Tambah lagi abang ini tadi baru pulang kerja. Setidaknya ini menambah hasanah tentang penggeprek-geprekan badan lah kayak gitu. Karena di sini ada ahlinya, boleh dikatakan enggak ahli juga lah. Cuman bisa. Bukan ahli, cuma spesialis. Oke, saya juga sudah berapa kali, ada saya juga tadi sebelum podcast juga udah di geprek-geprek, badannya geprok-geprok yang kayak gitu. Ya, cuman ada penyakit lain yang sehingga cara penanganannya beda. Iya, ada cara penanganan. Apa tadi harus dibekam ya? Harus dibekam dulu. Karena ada sedikit ada ginjal ya. Jadi kita harus dibekam. Jadi mungkin next time aku mampir nanti Bang. Bisa main-main ke rumah. Ngantar itu adek kan. Iya. Oke. Ke rumah bawa siapapun itu saya terima. Oke, mantap lah. Ini thank you nih buat Bang Ali ya yang sudah sebenarnya Bang Ali sih yang rekomendasikan ke saya. Jadi thank you banget nih sama Bang Ali. Sama Mas Budi ya. Mas Budi oke ya? Budi Anduk bukan? Bukan. Jadi ada yang mau disampaikan lagi Bang? Saya juga banyak terima kasih ke Mas Ade, ke teman-teman, ke Mas Ali kemarin ngabarin ke saya. Ini nih ada dari Mas Ade, coba nih kita untuk di Pangkalan Bun informasikan untuk kesehatan kayak gitu kan. Pesan saya adalah selalu jaga kesehatan. Di musim seperti ini apapun itu diri sendiri yang menentukan sehat. Ya kan, diri sendiri karena kesehatan sangat berharga sekali bagi kita, bagi keluarga, pasangan kita. Tiada nikmat, ada rezeki yang diberi Tuhan itu ada kesehatan kita, Bro. Mantap. Buat apa harta banyak kita sakit? Iya. Ya kan? Percuma dong. Percuma. Iya. Harta banyak tinggal stroke gitu kan. Enggak gitu juga Pak bunyi Jawa. Biar jelas maksudnya enggak ya. Jadi saran saya
kesehatan penting, Bro. Oke. Number one lah. Iya, number one pola makan, air putih banyakin. Oh iya, satu lagi, saya juga ada herbal. Saya juga menyediakan minuman herbal. Gitu masih lupa tadi, minuman herbal. Bisa nanti dipesan ke saya, misalkan ada penyakit nanti. Setelah saya diagnosa dulu ya. Oh iya, oke. Misalkan ke adanya Mas Ade, saya diagnosa. Oh sakitnya nanti saya bantu dengan herbal yang buatan sendiri. Buatan sendiri ya, dan tidak ada itu herbal ya, tidak ada kimia-kimia. Ya, buatan sendiri. Herbal. Untuk teman-teman bisa aja nanti saya bantu. Oke. Itu gitu deh. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi tidak? Kayaknya nggak ada sih, berhubung badan lelah, aku perlu dipijit juga sama Mas Ade nanti. Oh, ya. Aku ya perlu istirahat juga ya. Oke. Sama-sama. Tapi ini pertanyaan terakhir Bang sebenarnya. Oke. Enggak ya. Kok gitu ya? Iya, jangan Pak. Oke, lanjut. Abang ini kan seorang terapis nih ya. Betul. Seorang terapis. Nah, pada saat badan abang merasa tidak nyaman, badan abang merasa kelelahan karena ya sibuk bekerja juga dong, otomatis. Siapa yang menerapis Anda? Nah itu aku ragu. Yang akhirnya aku, ada salah satu temen, ya bukan teman ya, terus anggap di tempat kelahiran. Dia pernah aku ajarnya, dia yang untuk kalau aku pulang atau dia datang sini di terapi aku. Oke. Karena aku perlu juga. Oke. Orang sembuh aku enggak. Orang sembuh enggak ya. Jadi sama-sama menjaga kesehatan gitu aja sih. Atau nyonya di rumah tak ajarin juga. Nyonya kan sudah ajarin. Jadi kalau capek ya, nyonya bisa nyonya tak ajarin untuk penanganan kalau kayak gini kayak gini penanganannya biar sama-sama inilah bergerak. Balance nih. Balance. Jadi kita ikutin juga aku ajarin juga bikin herbal gitu. Buat kegiatan di rumah juga Mas Ade. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Jadi banyak melakukan aktivitas yang positif. Tentunya kayak gitu. Di luar sana jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, apalah itu, minum vitamin macam-macam, bolehlah terserah kan kayak gitu. Saling menjagalah luar dalam segala macam. Bang sehat-sehat Bang. Sehat-sehat, makasih. Semoga pekerjaannya lancar. Siap. Dan ini juga terapisnya berjalan dan lancar. Mudahan banyak teman-teman yang datang mampir. Siap. Ya. Jadi banyak yang teman-teman sehat ya, terutama buat teman-teman yang atlet lah. Hadiah Fighting Club ya, kayaknya bisa nih. Itu Mas Angga nih, Bang Angga kemarin nih. sempat juga. Oh iya kemarin sempat nih story-nya kan kayak gitu. Ada cedera di bagian bahu juga. Jadi itulah, bisalah collab lah ya kan. Atau itu Umbi sudah ngubungin. Mas Umbi apa ya? Yang renang. Oh kemarin ada sempat DM juga ke saya. Saya bilang ya nanti terjadwalkan Sabtu Minggu. Oke. Berjadwal lah ya kan kayak gitu. Jadi harap sabar mungkin buat teman-teman. Luangkan waktunya Sabtu Minggu untuk tidak ke pantai tapi ke terapis aja ya. Mau itu dibekam atau digeprek-geprek gak apa-apa. Jadi terserah lah. Totok juga bisa totok saraf. Oke. Totok aurat bukan. Totok aurat juga bisa. Totok aurat apa aura, Bang? Aura dong. Aurat enggak ada. Aura ya? Enggak. Aura sebenarnya aura itu enggak terlalu karena itu ada harinya ya, ada harinya. Tapi ya itulah tentunya tadi Abang buka praktek, kita ulangin ya. Abang buka praktek tadi salah satunya kayak bekam, totok saraf, terus aurat kayak gitu. Selanjutnya turun-turunannya banyak lah. Jadi beda penyakitnya, beda cara penanganannya. Jadi nggak semua sakit di grepok-grepok baik, nggak kayak gitulah kan kayak gitu. Jadi bisalah teman-teman mungkin periksa dulu nih abangnya, dilihat dulu. Pulang sehat. Sehat. Ya enggak gitu. Jadi enggak diperiksa ada. Bukan dukun lah, Pak. Bukan dukun. Saya bukan dukun. Iya. Saya bukan orang pintar, maaf ya. Untuk teman-teman yang bukan saya mendiskriminatif untuk dukun ini bukan. Nanti image-nya malah berubah gitu kan. Kita menjaga agar ini gimana caranya kita bedakan nih terapis sama tukang urut kampung itu beda. Beda Bang. Gitu, sama orang pintar gitu. Sama ini kan terapis. Beda arti, beda makna. Bro. Nanti beda persepsi, orang bisa salah. Betul. Kan kayak gitu. Jadi kita sekalian meluruskan lah. Betul. Karena mengingat Abang dulu pernah dipanggil Mbah sama. Iya, dipanggil Mbah. Iya, jadi tolong yang berkunjung ya panggilnya ya dilihat dari posturnya Om lah. Om. Ya, perutku belum sempat jadi Om sih. Oke, kayaknya podcast kita cukup sampai di sini nih. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Sekali lagi ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah ada nih di belakang layar, ada 2 orang. Oke, Mas Budi sama Bang Ali, thank you. Bang Opi juga thank you. Udah menyempatkan dan
meluangkan waktunya datang ke WB Talk with Podcast karena tentunya juga di sini membagikan hal-hal yang positif ya, tapi bukan positif corona ya. Jadi enggak lah, jauhkan. Apalagi positif test pack ya, bukan. Ya, jadi but enggak. Saya juga nambah dikit, mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian ya, karena semua orang tuh pasti ada kehilapan. Nah, karena yang saya dapat inilah apa yang saya sampaikan ke teman-teman, ke Mas Ade. Ikhlas intinya. Saya ikhlas dan mohon maaf sekali lagi kalau ada salah penyampaian saya. Pokoknya karena ini yang saya dapat. Siapa tahu nih Mas Ade saya ulangi lagi biar nggak salah di sana gitu kan. Kan banyak nih tanda kutip orang-orang inilah ke yang saya dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa di like biar channel ini makin nge-up ya. Tentunya jangan lupa juga di komen, atau teman-teman yang mungkin punya komunitas atau punya hobi atau punya profesi yang mungkin unik, bisa DM ke Instagram saya, ada juga Instagram, silahkan di DM di situ. Bang, tolong undang ini dong, tolong undang. Kalau misalnya saya bisa dan yang diundang pun bisa, bisa lah kita main-main, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, nambah teman, nambah rezeki ya kan. Tentunya. Oke, buat teman-teman yang di luar sana juga sekali lagi tidak lupa kita mengucapkan jaga-jaga kesehatan lah intinya, karena udah hampir 2 tahun ini harusnya nggak usah dilajarin lagi ya. Karena udah selalu sering ya mengedukasi dari baik pemerintah, swasta, komunitas, macam-macam, bla bla bla, untuk ya mengikuti protokol kesehatan dan baik dan bijak aja lah. Nggak usah repot-repot, pakai masker aja gitu. Nggak usah cerewet lah intinya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Thank you, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.